Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Kelvinanda dengan NIM 210535614808. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code yang telah saya buat di latihan soal 2 dan 3 Matematika Komputer 1. Sebelumnya saya di sini menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, jadi di baris pertama ada include IOStream di sini untuk memasukkan library dari IOStream itu sendiri. Kemudian using namespace std untuk menyingkat codingan. Kemudian masuk ke function integer main. Di sini ada inisialisasi dari variabel m, n, a, r dengan tipe data integer. Kemudian cout algoritma Euclidean, yaitu judulnya. Kemudian cout masukkan nilai m. User diminta untuk memasukkan nilai dari m itu sendiri. Kemudian in m, yaitu inputan dari user tadi dimasukkan ke dalam variabel m. Begitu pula dengan cout masukkan nilai n. Inputan dari user dimasukkan ke dalam variabel n. Kemudian masuk ke if. Jadi inputan dua bilangan inputan user tadi, jikalau nilai m lebih kecil dari n atau n lebih besar dari m, maka ditukarnya dengan codingan seperti ini. Jadi variabel a itu berfungsi untuk menukar nilai dari m dan n. Kemudian masuk ke while. Ketika n tidak sama dengan 0, maka dijalankanlah kode R sama dengan M modulus N. M sama dengan N sama dengan R. Jadi ini adalah kode untuk algoritma Euclidean itu sendiri untuk menentukan PBB dari kedua bilangan. Kemudian ditampilkan hasil, yaitu PBB nya adalah M. Kenapa M? Kenapa tidak N? Karena N itu bernilai 0. Jadi yang digunakan adalah yang sebelumnya, sebelum operasinya, yaitu M. Oke, kita masuk ke, kita compile dulu, kita run. Nah, di sini kita coba dengan masukkan nilai M-nya dengan 80. Kemudian nilai N-nya dengan 12. Langsung muncul PBB-nya 4. Jadi seperti itu. Untuk codingan berikutnya yaitu tentang algoritma relatif prima, yaitu menentukan apakah kedua bilangan itu sudah termasuk relatif prima atau tidak. Untuk codingannya kurang lebih sama seperti algoritma Euclidean. Saya akan menjelaskan dari awal, yaitu include IOStream untuk memasukkan library, kemudian using namespace std untuk mempersingkat coding, kemudian function main di sini integer, variabel m, n, a, r bertipe data integer. Kemudian menampilkan judul, menampilkan output, masukkan nilai m, inputan dari user masuk ke variabel m, kemudian masukkan nilai m, inputan user masuk ke dalam variabel n, kemudian dicek apakah m lebih kecil daripada n atau n lebih besar daripada m, maka nilainya ditukar, m sama dengan n sama dengan m. Kemudian while ketika n tidak sama dengan 0, artinya di sini jika n sama dengan 0, maka langsung mencetak PBB-nya, yaitu bilangan m. Nilai m. Kemudian untuk prosesnya sendiri di sini ada R sama dengan M modulus N. Jadi R adalah hasil dari M modulus N. Kemudian M ditukar variabelnya dengan N. Kemudian N ditukar variabelnya dengan hasil modulus di variabel R tadi. Kemudian menampilkan PBB-nya. Nah, di sini untuk algoritma relatif prima, di sini terdapat keterangannya jika M sama dengan
1, maka ditampilkanlah relatif prima. Jika selain itu, maka tidak atau bukan relatif prima. Karena syarat dari relatif prima sendiri, M-nya itu sama dengan, atau hasilnya itu PBB-nya itu sama dengan 1. Oke, langsung saja kita run. Jadi judulnya algoritma relatif prima. Di sini masukkan nilai M. Saya coba 80. Nilai N-nya 12. Nah, di sini ada keterangannya tidak relatif prima. Kita coba lagi, nilai M-nya 13. Kemudian nilai N-nya 7. Nah, di sini ada keterangan relatif prima karena PBB-nya sama dengan 1. Sekian dari saya tentang penjelasan dari algoritma Euclidean dan algoritma relatif prima untuk menentukan PBB dan untuk menentukan apakah kedua bilangan itu termasuk relatif prima atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.